Nah, pasti di antara kalian banyak yang tahu kalau iPhone 16 series itu bakal delay penjualannya di Indonesia. Dan berita yang beredar itu udah cukup banyak ya. Mulai dari kurangnya nilai investasi Apple di Indonesia, terus juga ada tentang sertifikasi TKDN, dan yang terakhir itu yang paling baru kalau nggak salah, Apple akan mendirikan pabrik aksesoris mereka di Indonesia, tepatnya di Bandung. Tapi sampai hari ini pas video ini dibuat, maksudnya di beberapa official store yang jual iPhone juga informasinya masih kayak gini. Pertanyaannya, gimana nih buat kalian yang lagi nungguin? Dan ya memang kayaknya kalian harus menunggu sedikit lebih lama lagi. Karena jujur aja sih, gue penasaran juga dengan iPhone 16 series yang base modelnya ya, sama yang Plus. Karena setelah sempat kemarin gue menggunakan iPhone 15 Pro itu sebagai secondary phone, kayaknya gue belum terlalu butuh dengan segala fitur atau kelebihan yang ditawarkan oleh iPhone 15 Pro. Terus juga kalau misalnya memang kalian sekarang iPhone-nya itu adalah 15 Pro, kayaknya untuk mengupgrade ke 16 Pro butuh sedikit pertimbangan lagi. Nah, terus berita yang baru aja gue angkat, karena memang gue baru bikin video sebentar aja lagi, yaitu soal iPad mini yang ternyata, ini gue nggak tahu ya, entah ekspektasi gue yang ketinggian atau memang ternyata iPad mini generasi ke-7 itu minor upgrade, dan ternyata memang nggak banyak ya. Paling yang cuman kelihatan itu di generasi ke-6 itu tulisan iPad, di belakangnya itu tertulis iPad. Tapi kalau di generasi ke-7 ini iPad mini. Dan selain itu yang berubah naming scene-nya kalau di iPad generasi ke-6 itu adalah iPad mini generasi ke-6 atau 6th gen. Tapi di iPad mini yang baru itu iPad mini A17 Pro. Ya memang karena ini terlihat jauh ya. Kalau di generasi ke-6 chipnya itu A15 dan di generasi sekarang itu A17 Pro, dan which is juga chip ini digunakan di line up iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max. Berarti terhitung masih baru lah ya. Selain itu ada dari Wi-Fi 6 ke Wi-Fi 6E, terus juga sudah support Apple Pencil Pro. Udah. Oh, satu lagi, Apple Intelligence. Ya karena Apple Intelligence itu cuma bisa digunakan di iPad mini 7 Gen. Kalau yang kemarin itu belum bisa. Yang tadinya gue kepikiran buat ngambil iPad mini 7 itu jadi mundur. Karena perubahannya ternyata nggak terlalu signifikan buat orang yang udah cukup lama menantikan upgrade generasi terbaru iPad mini semenjak pertama kali keluar itu di tahun 2021. Udah lama banget kan. Ya udah, itu soal Apple. Yang kita mau bicarakan sekarang itu adalah tentang upcoming smartphone yang bakal launching di awal bulan di tahun depan. Yang pastinya selalu dimulai dengan unpack eventnya Samsung. Samsung akan bawa series S25 mereka di awal tahun depan. Terhitung dari sekarang mungkin tinggal 1 bulan atau 1,5 bulan lagi lah ya. Dan memang kalau bicara S25 atau S25 dan S25 Plus, perubahan majornya itu dari chipset lagi. Ini kayaknya semua brand itu sifatnya udah mature enough dengan smartphone mereka, jadi perubahan yang dibawa setiap tahunnya akan bersifat incremental ya. Dan yang sekarang, yang nanti ya maksud gue, S25 series itu akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite, dan rumorsnya gara-gara ini pricing dari S25 series akan meningkat. Tapi dari analisa performanya sih di chipset ini bakal signifikan peningkatan performance-nya dan lebih efisien. Di luar performa, untuk segi desain sih kalau dilihat nggak terlalu berubah banget ya. Yang paling bisa di-notice adalah bezel layar depan yang lebih tipis dari sebelumnya, dan kamera modulnya yang lebih mirip dengan varian Fold 6. Walaupun layoutnya nggak berubah. Tapi ada rumors menarik nih di S25 series. Pernah nggak kalian mendengar soal iPhone bakal ngerilis line up iPhone baru yang rumorsnya akan diberi label Slim?
Dan ini sepertinya baru akan direalisasikan di series iPhone 17. Nah, leaks yang beredar kalau Samsung di series S25 ini akan menghadirkan line-up baru, tapi kemungkinan nggak barengan launching di bulan Januari 2025 nanti. Melainkan, rumors ini juga berkaitan dengan berita bahwa Samsung akan menghapus S series yang base modelnya di generasi ke-26 nanti, atau 26. Jadi make sense ya, soalnya Samsung juga udah melakukan itu di varian Tab S10 mereka yang rilis di tahun ini. Kayaknya bukan karena penjualan base model ini yang nggak bagus, tapi lebih mensimplify line up mereka. Karena S25 dan S25 Plus itu obvious ya, dan masuk akal kalau varian S25 Slim akan diperkenalkan di tahun depan juga, tapi belum tahu ini akan terjadi di Q1 atau Q2. Nah, jadi kelihatan nih ya benang merahnya kalau sementara semua smartphone brand itu udah benar-benar mentok banget nih development-nya atau innovation-nya. Tapi masih ada varian S25 Ultra yang kalau secara desain, kita ngomongin ini dulu deh, desain dulu ya. Yang kalau secara desain menurut gua sih S25 series S25 Ultra itu sudah melepaskan karakternya, yang mana kalian tahu kan series Note itu seperti apa, dan setelah perubahan nama menjadi Ultra itu bentuknya kurang lebih masih in character ya. Tapi di S25 Ultra ini kayaknya mereka membuat shape-nya sedikit berbeda, yang lebih mengkotak di setiap ujungnya. Ini lebih mirip ke S25 seriesnya atau line up-nya dibanding ke series Ultranya yang dari S22 Ultra, 23 Ultra, 24 Ultra itu mirip. Walaupun dari leaks yang beredar itu kalau S25 Ultra desain kamera modulnya atau kamera layoutnya tetap sama dan tetap mempunyai S Pen. Di luar itu leaks-nya mungkin akan ada peningkatan dari kapasitas baterai juga dari sisi kamera. Sebenarnya kalau dilihat sekarang ini sudah mulai banyak bermunculan leaks yang beredar tentang Samsung S25 series. Cuman ya kita tunggu sampai mendekati bulan launchingnya, which is di bulan besok ya, Desember. Nah, yaudah, paling itu aja ya. Thank you udah mau gue update sebentar aja. Like always, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komentar, atau saran, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Udah kali ya. Dan yang terakhir, like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one.